terkasih dalam Tuhan, sebagai umat yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat, bimbingan serta perlindungannya, sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk memulai kegiatan katekesi kita pada siang hari ini. Sebelum memulai kegiatan katekesi kita pada siang hari ini, jadi untuk memulai kegiatan katekesi kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Victoria Darwati Sanjaya. Teman-teman semua bisa panggil saya Atik. Sekarang saya semester 4. Jadi, saudara-saudari sekalian, dari tema katekesi kita pada pagi hari ini itu menghormati nama Tuhan sebagai wujud iman yang dewasa. Tema ini diangkat untuk melihat dan mendalami secara bersama dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam hidup beriman yang akan diwujudkan, dan akan ada rasa hormat pada Tuhan sebagai sumber iman yang dewasa, bukan hanya dalam perkataan namun juga dalam perbuatan. Kita mendalami tema kita pada pagi hari ini dengan mendengar dan terinspirasi dari terang sabda Allah Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Marilah kita memulai kegiatan katekesi kita pada siang hari ini dengan lagu pembukaan. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami pada saat ini. Engkau pula telah mengatakan nama-Mu yang kudus kepada kami sebagai tanda kehadiran, kasih dan kesetiaan-Mu yang tak terputuskan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menghormati nama-Mu, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi terutama melalui sikap hidup, pikiran, dan perbuatan kami setiap hari. Semoga iman kami semakin dewasa, mampu mencerminkan kemuliaan nama-Mu dalam cara kami berbicara, bertindak, dan memperlakukan sesama. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh proses kegiatan katekesi ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian, untuk mendalami kegiatan katekesi kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melihat dan mendalami situasi hidup konkret lewat cerita yang akan dibacakan di bawah ini. Saya minta salah satu dari kita untuk membacakan ceritanya. Belajar menghormati nama Tuhan. Rina adalah seorang remaja yang rajin mengikuti kegiatan gereja. Ia selalu berdoa sebelum belajar dan aktif dalam katekesi. Namun tanpa disadari dalam kesehariannya, Rina sering menyebut nama Tuhan saat sedang kesal, bercanda, atau terkejut. Baginya itu hanya kebiasaan yang dianggap sepele. Suatu hari dalam pertemuan katekesi, pendamping menjelaskan tentang perintah kedua Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Pendamping menegaskan bahwa nama Tuhan itu kudus, diucapkan dengan hormat, penuh iman, dan tanggung jawab. Penjelasan itu menyentuh hati Rina. Ia lalu menyadari bahwa kebiasaannya selama ini kurang mencerminkan iman yang dewasa. Sejak saat itu, Rina berusaha mengendalikan kata-katanya. Ketika marah atau kecewa, ia memilih berdoa dalam hati dan bersikap lebih tenang. Ia hanya menyebut nama Tuhan dalam doa, pujian, dan perbuatan kasih. Perubahan sikap Rina juga memengaruhi teman-temannya. Mereka belajar bahwa iman yang dewasa tidak hanya tampak dalam doa, tetapi juga dalam tutur kata dan sikap hidup sehari-hari. Rina pun semakin memahami bahwa menghormati nama Tuhan berarti memuliakan Tuhan melalui seluruh hidupnya. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Timon yang sudah membantu kita untuk membacakan ceritanya. Jadi untuk mendalami cerita yang sudah dibaca dan sudah didengarkan, di sini ada pun beberapa pertanyaan yang sesuai dengan cerita yang sudah kita dengar. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa yang membuat Rina menyadari kesalahannya? Dari cerita tadi, setelah kita dengar, yang membuat Rina menyadari dari kesalahannya, kesalahan yang dimana dia itu selalu tidak menghormati nama Tuhan. Jadi itu adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Rina. Tetapi pertanyaannya di sini, apa yang membuat Rina menyadari akan kesalahannya? Dan saya, terima kasih setelah saya mendalami cerita dari Rina tadi, yang membuat Rina di sini menyadari akan kesalahannya itu. Suatu hari dalam pertemuan katekis ini, para pendamping katekis ini menjelaskan tentang memberikan kedua Allah yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. Itu yang membuat Rina di sini merasa kesal. Oke, baik, terima kasih saudari Ilok. Jadi saudari Ilok sudah mendengarkan ceritanya dan saudari Ilok sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1 tadi bahwa Rina menyadari kesalahannya karena setelah mengikuti kegiatan KTKC yang mereka buat pada. Oke, baik, terima kasih saudari Ilok yang sudah menjawabnya. Jadi mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain. Dari saya, Silakan. pertanyaan tadi, apa yang membuat Rina menyadari kesalahan? Yang membuat dia menyadari kesalahan ini dari cerita tadi bahwa saat dia mengikuti KTKC, dia mendengar di situ ada perintah kedua yang mengatakan jangan menyebut nama Allah Tuhanmu sembarangan. Dari situ dia menyadari bahwa selama ini dia sering menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Dari saya. Oke, baik, terima kasih saudari Enfil. Jadi jawabannya tidak lagi tahu apa yang sudah dijawabkan oleh saudari Ilok tadi. Jadi yang membuat Rina menyadari dari kesalahannya itu setelah dia mengikuti KTKC. Jadi itu yang membuat Rina menyadari kesalahannya. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saudara-saudari sekalian ada pengalaman yang sama yang seperti ada di cerita ini, yang seperti dialami oleh Rina. Mungkin ada pengalaman yang sedikit mirip atau mungkin sama yang seperti dialami oleh Rina. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk pengalaman yang saya alami ini, terkadang sih dalam situasi yang atau dalam kondisi kaget, terkadang saya ingin refleks menyebutkan nama Tuhan secara tidak dengan hormat lagi.
walaupun saya sudah mengetahui dalam perintah yang kedua itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat, tetapi karena refleks itu tadi, saya ini menyebut nama Tuhan itu secara tidak hormat. Dan setelah saya menyebutnya itu, ya walaupun saya menyadarinya itu bukan melalui katekese seperti yang dialami oleh Rina dalam cerita itu tadi, tapi setelah saya menyebut nama Tuhan Allah itu, ya, saya langsung begini, saya menyebut nama Tuhan Allah itu tidak dengan hormat. Terima kasih. Terima kasih untuk sharing pengalamannya. Mungkin ya sama semua untuk kita semua, dan kita semua sudah mengalami menyebut nama Tuhan itu dengan tidak hormat. Tetapi ada kala di saat dimana kita akan menyadari bahwa itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Terima kasih. Jadi mungkin ada yang lain. Oke, Kasih silakan. Menyebut nama Allah yang tidak hormat ya. Tapi kalau saya dari pribadi, yang saya melihat ada dua sisi positif dan sisi negatif. Sisi negatifnya mungkin karena seperti yang dialami oleh Rina, bahwa dalam keadaan kesal, selain kita mengungkapkan atau mengeluarkan kata-kata kotor, itu suatu ungkapan yang bisa juga menjauhkan saya dari ucapan yang tidak baik terhadap orang lain. Jadi kadang kalau orang mengerai biasa menguri, kita bilang Tuhan, kenapa ini terjadi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat dari sisi positif adalah ungkapan di mana saya mengungkapkan kekesalan atau apa dengan menyebut nama Tuhan, itu yang artinya bahwa siapa lagi yang harus saya bersebut selain Tuhan. Jadi ada sisi negatif dan positifnya, tapi bukan berarti mungkin bisa di penempatan atau misalnya kita sedang bercerita dan sedang main gila dengan teman, tiba-tiba kita menyebut hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau menyebut nama Tuhan itu, kalau saya pribadi itu seperti sudah menjadi nafas, karena setiap pergulatan batin, setiap kesulitan pasti yang saya lakukan itu nama Tuhan. Jadi saya melihat penyebutan nama Tuhan ini dalam dua sisi, bukan sisi dan sisi baik, sisi negatif dan positifnya, tergantung dari pribadi orang itu yang mengungkapkan, tergantung dari ungkapan hati saya akan apa yang saya alami. Oke, baik, terima kasih Kakakku sudah menyampaikan pengalaman yang sangat menarik untuk kita lihat secara bersama. Jadi setelah kita menceritakan pengalamannya, mungkin ada pesan menurut teman-teman, pesan yang mau disampaikan dari cerita ini. Menurut teman-teman, pesan yang mau disampaikan dari cerita ini untuk kita dalami itu apa? Baik saya, Silakan. pesan utama yang dapat kita petik dari cerita yang kita dengarkan tadi, di sini menghormati nama Tuhan ini bukan soal ucapan. Di sini pesan utama yang dapat kita petik dari cerita di atas tadi adalah menghormati nama Tuhan ini bukan sekedar soal ucapan, tetapi bagaimana sikap hidup yang mencerminkan iman, kasih, dan hormat kepada Allah. Oke, baik, terima kasih Saudari Ino. Jadi menurut Saudari Ino sendiri, pesan yang mau disampaikan dari cerita di atas Oke, baik, terima kasih Saudari Silon. Jadi menurut Saudari Silon tadi, pesan yang mau disampaikan dari cerita di atas tadi, yang dimana kita menghormati nama Tuhan itu bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih. Mungkin ada yang lain?
Oke, kalau tidak ada, jadi ada pun beberapa rangkuman yang saya buat atas hasil diskusi dan jawaban yang diberikan oleh saudara-saudari tadi. Jadi di sini yang pertama, menyadari akan pentingnya menghargai nama Tuhan itu merupakan suatu hal yang dapat mendewasakan iman, baik dalam perkataan juga maupun dalam perbuatan. Menghormati nama Tuhan juga berarti memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan. Menghormati nama Tuhan bukan hanya dalam soal ucapan saja, tetapi sikap juga akan menunjukkan dan dapat mencerminkan akan iman yang hidup secara dewasa dan kasih yang selalu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dewasa dalam iman dan bertumbuh dalam kasih menjadi kebiasaan yang akan menunjukkan sikap menghormati nama Tuhan sebagai sumber iman yang hidup. Terima kasih. Jadi sekarang setelah kita melihat dan menggali seluruh situasi hidup konkret melalui cerita yang kita dengar tadi, sekarang kita mendalami kegiatan katekesi kita pada pagi hari ini dengan menimba inspirasi dari kitab suci. Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Untuk itu saya minta dari salah satu dari kita untuk membacakan Injil Tuhan, Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Ya. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Tuhan mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutih atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Intan yang sudah membantu kami untuk membacakan Injilnya. Jadi menurut saudari, adakah ayat yang menarik dari Injil yang sudah kita dengarkan bersama tadi? Silakan kita percaya dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ayat yang menyentuh bagi saya itu di ayat 37 yang mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, baik, terima kasih kepada Sister. Mungkin ada yang lain beserta dengan alasan. Kalau dari saya, ayat yang menarik itu di ayat 34, di mana yang berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya, silakan. Baik, di sini saya juga tertarik dengan ayat 37 tadi, yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
yang artinya di sini dalam kehidupan sehari-hari ini kita ini diajar untuk harus hidup jujur, tegas dan konsisten. Katakannya jika itu benar dan katakan tidak jika itu salah. Oke, terima kasih kepada saudari Ilo. Mungkin ada yang lain, kakak suster tadi. Silakan kakak suster. Baik, ayat 36. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Dalam ayat ini mau mengingatkan kepada saya bahwa untuk mengubah diri saya sendiri saya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu hanya Tuhan yang bisa memampukan mengubah hidup saya dari yang tidak baik menjadi baik, dan hanya dialah yang bisa mengubah segala sesuatu yang ada pada diri saya. Oke, baik. Terima kasih suster. Mungkin ada yang lain? Oke, suster silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya ayat yang menarik itu karena saya dengar tadi ada dalam kitab suci itu mengatakan bahwa jangan berbuat janji. Dan kenapa ini menarik untuk saya? Karena terkadang kita sebagai manusia yang lemah, kita itu pandai sekali untuk mengucapkan kata-kata manis atau buat janji kepada seseorang, tetapi untuk menepatinya itu sangat susah. Dan saya rasa walaupun dalam pribadi saya juga mengalami hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah memilih ayat-ayat yang menurut saudari menarik dari Injil yang sudah kita baca dan sudah kita dengar bersama. Jadi mungkin ada pengalaman hidup sehari-hari kita yang relevan dengan bacaan Injil yang sudah kita baca dan sudah kita dengar bersama. Silakan. Baik, terima kasih terkait pengalaman. Dan saya di sini mengambil ayat yang saya rasa tadi menarik, dan saya belakangan ini sih saya tidak melakukan janji, tetapi dulu sekali saya itu pernah buat janji kepada seseorang, bukan sebagai pacar tetapi memang sebagai teman saya. Waktu itu saya membuat janji bahwa kami akan pergi ke suatu tempat untuk berkumpul di situ. Tetapi karena pas waktu yang telah ditentukan itu untuk berkumpul, di saat itu saya ada berhalangan. Situ saya tidak jadi ikut pergi bertemu dengan teman-teman itu, dan saya lebih mengutamakan hal yang memang sangat penting dan harus dilakukan saat itu, sehingga saya dalam hati saya merasa terbebani karena tidak misalkan yang berbuat yang memiliki ide itu untuk buat janji kepada teman-teman untuk berkumpul di suatu tempat itu. Tapi saya sendiri juga yang tidak pergi ke situ. Yang lainnya, teman-teman yang lainnya sudah kumpul di situ. Dan dalam diri saya itu ada beban begitu. Ada pikiran begini, nanti mereka bilang begini. Dia yang buat janji tapi dia juga yang mengingkari. Dan itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pengalamannya, pengalaman yang begitu menarik dari kita tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman yang seperti pengalaman kakak ini. Kalau dari saya, pengalaman itu yang berkaitan dengan janji ini pengalaman sederhana itu seperti kegiatan yang di kampus. Nah, di situ saya itu sebelumnya saya membangun komitmen di dalam diri saya bahwa saya itu
harus tepat waktu gitu supaya bisa meluangkan waktu saya itu untuk ikut kegiatan pagi. Namun hari terus berlalu, janji itu saya tidak tepati lagi. Kalau dari biaranya memang waktunya itu apa, dari daerah kan sebenarnya kalau saya tidak lalai dengan waktu pasti saya bisa ikut kegiatan pagi. Tapi saya tuh selalu pikir begini, apa, di sana kan tidak ada kegiatan pagi lagi sekarang. Jadi saya tidak perlu juga harus cepat-cepat ke kampus tuh. Nah jadi saya melanggar sudah dengan apa yang menjadi janji saya. Oke, baik, terima kasih untuk kasih saran dan sharing pengalamannya, pengalaman yang begitu menarik, dan pengalaman itu juga mungkin ada di antara kita semua, karena pengalamannya, walaupun kita semua tidak bisa mengungkapkan, menceritakan atau mensaringkan pengalaman seperti yang dikatakan seperti pengalaman kakak suster, tapi pengalaman itu sudah kita lewati secara bersama dan itu semua ada di antara kita. Terima kasih. Jadi setelah mensaringkan pengalamannya tadi dari Injil yang sudah kita dengarkan tadi, mungkin ada kesan atau pesan yang disampaikan lewat teks Injil yang sudah kita dengar bersama tadi. Kalau dari saya, Oke, silakan, Yesus. yang pertama itu ketika kita membuat janji itu kita berusaha untuk menepatinya. Dan yang kedua kita harus menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab. Oke, baik, terima kasih untuk kakak suster. Menurut kakak suster tadi bahwa pesan dan kesan yang mau disampaikan dari teks Injil yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini tadi, di mana ketika kita membuat janji kita harus tepati supaya tidak ada rasa kecewa dalam diri karena kita sudah membuat janji lalu kita ingkar lagi. Oke, baik, terima kasih kakak suster. Mungkin ada yang lain? Oke, Terima kasih. Sesuai dengan tema yang kita dengarkan bersama pada saat ini, bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan Tidak hormat. baik. Kalau pesan dari menurut saya itu, dalam situasi apapun, walaupun memang seperti yang disampaikan kakak suster sebelumnya, bahwa kakak suster menganggap bahwa kita menyebut nama Tuhan Allah itu dalam situasi apapun itu dilihat dari sisi positif dan negatifnya gitu. Dan memang sih saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh kakak suster itu tadi, tetapi dalam konteks misalnya kita mendapat sebuah musibah begitu, tetapi kita malah menyampaikan kalimat yang begini, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya gitu. Dan kalau dari saya yang mau disampaikan, Tuhan itu tidak menempatkan suatu masalah itu di luar batas kemampuan kita manusia. Walaupun Tuhan menitipkan masalah atau apalah pada kita itu, salah satunya juga itu bagaimana kita itu tetap sabar dan tetap setia kepada Tuhan. Dan di sini kalau dari saya maksudnya dalam kondisi seperti itu, kita memang sih kita sebagai manusia yang lemah, kita selalu mengeluh kepada Tuhan. Tetapi kalau dari saya pesannya itu kita bisa ambil kesimpulan dari situ bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Begitu. Walaupun dalam konteksnya itu tadi dimanapun kita berada dalam kondisi seperti apa, kita menyebut nama Tuhan itu maksudnya apa yang kita rintikan itu kan maksudnya apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan itu kan dari dalam hati kita. Itu terkait temanya dan terkait bacaannya.
yang terkait dengan janji tadi. Pesan dari saya begini, dalam suasana apalagi kan apa dalam suasana senang, kita itu selalu ini mengucapkan banyak janji kepada orang, dan di saat senang itu sudah tidak ada, pasti kita sudah melupakan itu janji. Dan saya harap di sini supaya dalam kondisi apapun kita jangan memberi harapan kepada orang lain, supaya orang lain itu tidak mengharapkan apa yang kita sampaikan kepada orang itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Saya sudah memberikan kesan maupun pesan yang disampaikan melalui teks Injil yang sudah kita dengar pada siang hari ini. Jadi setelah kita diskusi bersama berkaitan dengan ayat-ayat yang menarik, adapun pengalaman dan pesan maupun kesan yang disampaikan dari kitab suci tadi, di sini dapat saya simpulkan dari berbagai pengalaman, ayat dan kesan yang mau disampaikan dari Injil ini. Jadi dalam ayat 37 yang seperti dipilih oleh saudari Iluk tadi, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Tidak apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat. Ayat ini hendak mengatakan bahwa dalam perkataan itu harus membuat suatu keputusan yang hendak menjadi sesuatu hal yang positif dan tidak berlebihan. Dan mewujudkan iman yang dewasa dalam kehidupan itu tercermin dari tindakan-tindakan nyata, baik dari perkataan juga maupun dalam perbuatan yang bersifat menghormati sesama, juga menghormati nama Tuhan sebagai sumber iman yang hidup. Jadi setelah kita menimba inspirasi kitab suci tadi untuk mendalami teks kegiatan katekesi kita pada pagi hari ini, jadi di sini untuk mendalami lebih jauh lagi berkaitan dengan tema katekesi kita pada pagi hari ini, agar kegiatan katekesi ini tidak hanya berhenti di sini, supaya kegiatan katekesi ini lebih ada tindak lanjutnya, dan semua yang kita akan lakukan itu berkaitan dengan tema katekesi kita pada siang hari ini. Jadi di sini setelah kita menjalankan kegiatan katekesi kita pada siang hari ini, kira-kira dari kita semua aksi konkret yang perlu kita lakukan itu seperti apa untuk mendalami dan menindaklanjuti kegiatan katekesi kita pada siang hari ini. Oke, dari Kak Suster silakan. Kalau dari saya, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan selanjutnya, bahwa sebaiknya kita harus lebih berjaga-jaga dalam setiap tindakan maupun perkataan, karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak punya kuasa, kita dilarang untuk bersumpah baik demi langit, bumi maupun Yerusalem, yang artinya kita tidak punya hak sama sekali untuk bersumpah meskipun kita dikecewakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita dikhianati, kita dikecewakan, kita ditipu, yang pastinya otomatis keluar dari mulut nanti Tuhan yang membalas. Padahal kan kita tidak punya. Sebaiknya menjaga pikiran, perkataan dan tindakan, jangan sampai kita menghukum orang dengan perkataan yang tidak seharusnya kita ucapkan. Oke, baik, terima kasih untuk tawaran aksi konkret dari Kak Suster. Jadi Kak Suster tadi menawarkan bahwa untuk kedepannya kita tidak boleh bersumpah akan semua hal yang berkaitan dengan Tuhan, karena itu bukan hak kita. Oke, terima kasih Kak Suster. Mungkin ada yang lain? Oke, Kak Suster silakan. Kalau dari saya mungkin kita berusaha untuk
jujur dengan menghindari seperti bohong. Terima kasih Suster untuk aksi konkretnya tadi, bahwa kita harus lebih menghindari yang dari namanya ingkar janji dan berbohong. Terima kasih. Jadi untuk mendalami kegiatan KTKS ini tadi, kita sudah menawarkan berbagai aksi konkret yang perlu kita tindak lanjuti untuk mendalami dan untuk membuat kegiatan KTKS kita pada hari ini lebih hidup. Jadi untuk itu saya minta 3 orang untuk membawa kita dalam doa permohonan. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tentunya kami ucap syukur atas anugerah kehidupan yang oleh kami hidup pada hari ini, sehingga kami kembali berkumpul untuk mengikuti kegiatan katekese kami pada hari ini. Semoga katekese pada hari ini semakin memahami bagaimana kami menghormati nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon juga tuntunan Roh Kudus-Nya Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, agar hari demi hari kami selalu mengutamakan sikap jujur dan tanggung jawab. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, bersyukur dan terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan kali ini kami telah mendengarkan katekesi pada kesempatan ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, semoga katekesi yang kami dengarkan pada saat ini dapat memberikan pemahaman baru dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan di dalam kehidupan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas katekese yang telah kami jalani. Dengan sabda-Mu dapat mengingatkan kami bahwa nama-Mu yang kudus dan layak dihormati. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami agar semakin dewasa, sehingga kami mampu menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga kami, gereja dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, kini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, kini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih.